Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubeden dan kita akan kembali komentari video dari Dr. Setio. Di sini judulnya adalah bocor rekaman pendeta Gilbert dengan ayah Brigadir J. Nah, ini guys ya. Kita mengucapkan turut belasungkawa, berduka cita ya atas tragedi yang menimpa Brigadir J. Kita sebagai sesama manusia ya, karena asal kemanusiaan ya, dan sebagai sesama bangsa kita prihatin ya, dan kita berduka cita yang paling dalam ya untuk kasus yang menimpa tragedi menimpa Brigadir J, dan kita berharap semoga ini tuntas dan pelakunya dan dalangnya dihukum seberat-beratnya gitu kan, untuk demi namanya tercipta keadilan di negeri ini. Nah, tapi beda dengan mereka punya, ketika kita mau demi asal kemanusiaan mensupport Brigadir J, tapi apa mereka mau mensupport para suhada KM50? Kan nggak kedengaran suaranya guys. Jadi mereka nih ya, mereka tuh padahal itu kan KM50 itu kan bukan hanya masalah agama, tapi juga masalah kemanusiaan, masalah kebangsaan, bahwa ada sesama anak bangsa yang dilakukan seperti itu, bahwa sesama manusia ada yang dilakukan seperti itu. Itu harusnya poinnya di situ. Jadi mereka tuh harusnya seperti kasus Brigadir J, gimana dukungan dari kaum muslimin terhadap Brigadir J yang tidak memandang apa itu agama Brigadir J ya, bahwa dia bukan seorang muslim, tapi mereka tidak melakukan hal sama dengan KM50. Itu yang apa yang sangat mengecewakan. Padahal kalau kita lihat kasus dua-duanya ini adalah berhubungan bukan cuma agama tapi juga masalah kemanusiaan, kebangsaan. Apa jadi dengan kemanusiaan kita ya, ada orang yang dengan tega melakukan hal segitu itu ya terhadap para saudara KM50 dan terhadap Brigadir J, dan juga masalah kebangsaan. Kok bisa ada orang-orang seperti itu di bangsa ini gitu loh guys, yang tega melakukan hal itu kepada sesama anak bangsa gitu kan, dan melanggar kemanusiaan gitu. Tidak usah kita ribut, Bapak tidak tahu apa yang terjadi di Magelang, Ibu Putri lebih tahu. Jadi jujurlah, jujur dalam nama Yesus. Kalau Bapak nggak tahu, Bapak kan hanya berasumsi, anak saya baik, anak saya baik, anak saya baik. Maaf Pak, Yesus memang anak baik, tetapi dia membuat sebuah hal yang terjadi kepada Ibu Putri dan banyak saksinya untuk itu. Ya, sekali lagi seperti Bapak bilang, hakim dari segalanya adalah apa? Kalau saya mengucapkan perkataan yang salah, Tuhan Yesus yang menghakimi saya untuk menghadirkan tugas hidup saya. Ini apakah ini sepertinya kayaknya kalau saya simpulkan sementara guys ya. Saya nggak tahu yang terjadi sebenarnya ya. Tapi sepertinya itu ya, kalau maaf kalau saya salah ya, karena kita harus lihat video lengkapnya. Tapi sementara ini ya, sepertinya itu adalah suara dari ayah Brigadir J. Dan dia sepertinya membenarkan kalau memang anaknya melakukan sesuatu kepada putri ya, istrinya dari Irjen Sambo. Ya memang melakukan seperti yang diduga, seperti yang dikatakan oleh Putri, bahwa dia dilecehkan gitu kan. Nah, saya juga terkejut ternyata ada hal seperti ini gitu loh. Saya nggak nyangka bahwa ini benar ya, bahwa ayah Brigadir, kalau memang itu benar ayah Brigadir J mengatakan seperti itu. Apa itu karena dia meyakini rumor yang beredar, meyakini pengakuan Putri, atau bagaimana, atau memang dia dengar Riana sendiri, kita kan nggak tahu ya kan. Nah itu yang perlu kita dengar lagi guys. Kita akan sambung videonya ya. Ini ada artikel juga, ayah Brigadir J marah ke pendeta Gilbert yang tuduh anaknya lecehkan putri. Ulang bilang menusuk dari belakang. Kenapa? Memang ya, minggu yang lalu. Di sini malah ayah Brigadir J marah karena pendeta Gilbert mungkin salah ngomong ya, mengatakan bahwa anaknya memang melecehkan. Tadi bapak melecehkan atau bentar ya, atau dilecehkan ya, bentar. Anaknya melecehkan. Oh nih. Jadi ayah Brigadir J marah ke pendeta Gilbert yang tuduh anaknya lecehkan putri. Jadi tapi tadi beda ya. Tadi saya dengar itu kayaknya malah kalau memang itu ayahnya Brigadir J, sepertinya beliau memang membenarkan bahwa memang putranya yang melecehkan Brigadir J. Nah ini saya nggak paham nih guys ya. Kita perlu nonton videonya lengkap ya. Kita akan tonton lagi guys. Ini kita biar tahu mana yang sebenarnya yang benar. Ini ya. Kalau ada dua hal yang berbeda gitu. Ulang bilang menusuk dari belakang. Kenapa? Memang ya, minggu yang lalu, dalam minggu-minggu ini tuh, saya terkejut melihat itu YouTube-nya Pendeta Gilbert. Ya. Di
sana dia bercerita, ada di YouTube-nya, mungkin masyarakat luas sudah banyak mengkomen. Oh ini kayaknya bukan Meta Gilbert ya? Jangan ini Ayah Brigadir J itu gimana? Saya nggak paham guys. Ini siapa? Ya, tolong yang tahu nih siapa ya, komentar di bawah. Saya nggak tahu ini. Kayaknya ini bukan Meta Gilbert ya kayaknya ya. Bukan. Mungkin ini Ayah Brigadir J itu siapa? Saya nggak tahu. Iya. Jadi saya sampai keringat saya pusing. Ini pendeta apa komentator? Ya. Langsung saya pada saat itu saya telepon Pak Gilbert ini. Sampai beberapa kali nggak diangkat. Oke, tidak diangkat. Sesudah itu saya WA. Sama ini ayahnya Brigadir J ya? Saya nggak tahu juga sih guys. Inang itu sudah saya kirim semua itu WA, ada di sini WA-nya. Saya WA dia bahwa omongan beliau itu kan apa namanya menyimpulkan bahwa berjumpa dia dengan Ibu Putri, bahwa omongan Ibu Putri ini benar adanya, yang disalahkannya anak kita. Berarti dia menilai anak kita ini salah berdasarkan kejujuran, kira-kira begitu isi apanya itu. Jadi saya telepon, saya WA dia di sini tanggal 23 September, tanggal berapa ini? Tanggal 23 apa nggak salah, tanggal berapa kemarin? Saya bilang begini, selamat siang Pak, enggak bilang lagi pendeta, selamat siang Pendeta Gilbert yang terhormat. Oke. Selama hidup saya, baru kali ini saya temukan seorang pendeta yang begitu ikut campur dalam memfitnah orang. Ya. Apalagi orangnya sudah... Oh berarti ini kayak bapaknya Brigadir J, dia marah karena dia menganggap Pendeta Gilbert itu memfitnah anaknya meskipun sudah meninggal. Marah dia berarti ini guys, ya kan? Dia merasa Pendeta Gilbert memfitnah anaknya. Karena dia merasa anaknya tidak melakukan itu, tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh Putri gitu kan, bahwa Brigadir J melecehkan Putri gitu. Meninggal ya. Sedangkan kasus laporan pelecehan dan ancaman pembunuhan yang dilaporkan FS dan PC sudah di SP3. Ya, sementara laporan itu dari PS3 alias tidak dilanjutkan karena dianggap tidak benar gitu guys. Pendeta Gilbert, saya menyayangkan sikap Anda selaku rohaniawan memfitnah orang yang sudah meninggal. Seharusnya Anda berdoa buat permasalahan negeri ini. Itu yang saya bilang pertama. Dijawab dengan WA. Salam Pak Samuel, saya sayang Joshua, bilang almarhum. Saya sayang Bapak dan Ibu serta Reja. Bapak, Ibu dan keluarga orang baik, tetapi sesuai petunjuk, katanya. Sesuai petunjuk, dianggap petunjuk yang dari Putri, akurat, lebih dari penyidik dia. Iya, hebat. Penyidik aja nggak berani ngomong gitu. Iya. Ini modelnya sama kayak Komnas HAM sama Komnas Perempuan ya. Iya. Ngeri dia. 11-12 itu. Sorry, ini kita dapat opini. Ini uya-uya kan? Saya langsung tanya Ibu Putri, katanya. Semua itu jujur yang terjadi. Saya hamba Tuhan. Saya berdosa jika saya tidak berbicara. Ternyata Pendeta Gilbert ini ngomong dengan Putri ya, dengan Putri Chandrawati, dan yang menyimpulkan kayaknya Putri ini jujur. Ini loh guys ya, soalnya Pendeta Gilbert kan nggak bisa hanya mendengarkan sepihak, hanya mendengarkan Putri tapi tidak mendengarkan dari Brigadir J. Tapi memang nggak bisa juga didengar Brigadir J karena dia sudah wafat. Intinya adalah jangan mendengarkan dari satu pihak saja gitu kan, atau intinya adalah sebenarnya jangan katakan apapun dulu sebelum semuanya terbukti pengadilan gitu. Karena kan nanti kan di situ pengadilan itu ada keterangan saksi, bukti-bukti. Makanya kalau kita ya untuk bijaksana ya, kita nggak bisa datangi Putri ya lalu kita sebutkan sendiri, nggak bisa. Karena namanya orang itu akan selalu membela dirinya ya. Kita temukan banyak kasus ya, orang tuh biasanya nggak mau jujur. Kalau demi membela dirinya bahkan mereka rela berbohong. Makanya itu nggak bisa dijadikan patokan. Bicara dengan Putri lalu menganggap dia jujur, nggak bisa ya. Tunggu di persidangan. Sebagai pendeta dia memang harus bijak gitu ya. Tunggunya sampai semua terungkap. Jadi ya, tahan dulu. Meskipun anggaplah Anda ketemu dengan Putri dan menganggap dia jujur, tapi tetap kan penilaian bisa salah gitu kan. Karena kan nggak cukup hanya penilaian, tapi juga perlu bukti, perlu saksi, dan perlu semuanya itu perlu diinvestigasi itu guys. Jangan hanya percaya pada omongan seseorang tanpa kita menunggu hasil penyelidikan dan menunggu hasil persidangan itu guys. Kebenaran. Saya sangat menghormati dan menghargai Bapak dan Ibu.
Tuhan Yesus tolong kita semua hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Dianggap kebenaran sama dia. Dianggap kebenaran apa juga kebenaran. Nah, itu saya nggak terima. Sedangkan persoalan pelecehan sudah di SP3. Kalau dibilangnya di Magelang dan di mana-mana itu ya itu alibi dia. Ya. Namanya orang yang sudah luka. Jawab ada Magelang. Belum kejawab. Jadi dibikinnya lagi rekaman suara ini ya. Ada rekaman suara. Jadi saya jawab dengan kata-kata lagi. Ya. Saya ulangi lagi omongan saya yang pertama. Pendeta Gilbert, negara kita negara hukum. Ya. Laporan FS dan FPC tentang pelecehan dan ancaman pembunuhan yang di Duren 3 sudah di SP3. Diangkat lagi, diangkat lagi saya. Berjuta rakyat Republik Indonesia dibohongi. Saya yang bilang ini. Sesudah itu, apakah Anda mau dibohongi yang kedua kali? Padahal Anda seorang pendeta. Ya. Seharusnya Anda tunjukkan bahwa Anda seorang hamba, bukan seorang juru bicara pembohong. Itulah omongan saya sama dia. Jadi dibalasnya 3 kali rekaman. Saya balas dengan omongan terakhir. Ya. Yang saya tahu, hakim dari segala hakim adalah Allah. Anda sudah mendahului Allah. Sebenarnya Anda siapa? Saya juga. Dibalasnya, saya bukan siapa-siapa, Pak. Dan dengan omongan rekaman lah. Apa itu rekaman? Nah, ini. Saya suka dengan ayahnya BDJ ya, karena dia benar guys, benar. Allah itu adalah hakim dari segala hakim. Jadi saya sama dengan percaya Islam ya. Kita juga sama, kita meyakini bahwa Allah adalah hakim dari segala hakim. Hakim tertinggi adalah Allah, dia menghakimi kita semua nanti ciptanya ini di hari akhir nanti gitu kan. Jadi saya kita ada kesamaan dengan ayah begitu ini dalam hal pemahaman tentang hal itu gitu kan. Saya selalu dengan beliau gitu. Karena apa sama aja gitu guys, sama aja kayak gini gitu kan. Cuma kalau masalah Trinitas kita nggak tahu apa dia di penganut Trinitas, tapi kalau dalam poin tadi saya setuju sekali gitu kan. Memang Allah atau Allah adalah hakim dari segala hakim. Nggak usah kita ribut, Bapak tidak tahu apa yang terjadi di Magelang. Ibu Putri lebih tahu. Jadi jujurlah, jujur. Jadi bapak ayahnya begitu aja nggak tahu apa di Magelang, Ibu Putri lebih tahu. Gini guys ya, bukan itu patokan lebih tahu. Meskipun Ibu Putri ada di Magelang ya, bukan berarti lebih tahu. Ini Pendeta Gilbert ini seperti menutup peluang atau pemikiran bahwa orang yang di lokasi itu belum tentu jujur gitu, bisa berbohong. Jadi dia tuh menutup kemungkinan bahwa Ibu Putri ini berbohong gitu kan. Jadi seakan-akan orang di lokasi itu jujur semua. Orang di lokasi itu tahu dan bisa jujur gitu kan. Kan nggak begitu logikanya. Walaupun orang tua di lokasi, dia bisa jujur dan bisa bohong. Nah, dia tidak mempertimbangkan kemungkinan dari Ibu Putri bohong. Jadi dia anggap semua yang ada di lokasi itu lebih tahu dan akan mengatakan kebenaran gitu guys. Nah, itu di situ letak kesalahan dari logikanya Pendeta Gilbert ya. Makanya itu saya setuju ketika Ayah Brigadir dia menentang itu. Karena nggak seperti itu logikanya. Dia mentang-mentang orang ini berada di tempat lalu dianggap orang ini jujur semua, lebih tahu. Emang dia lebih tahu, pasti lebih tahu karena dia di situ. Tapi bukan berarti orang yang lebih tahu nih dibanding ayah Brigadir yang di situ dia ini adalah jujur yang lebih tahu ini yang di tempat itu jujur, bisa jadi dia bohong kan. Dia harus mempertimbangkan segala kemungkinan gitu, harus objektif. Jadi jangan hanya mentang-mentang jadi tempat dan lebih tahu lalu dia pasti berkata jujur gitu guys. Sudah setuju logikanya. Dalam nama Yesus, Bapak nggak tahu, Bapak kan hanya berasumsi, anak saya baik, anak saya baik, anak saya baik. Maaf Pak, Yesus memang anak baik, tetapi dia membuat sebuah hal yang terjadi kepada Ibu Putri dan banyak saksinya. Ya, sekali lagi. Oh, berarti saya dengar tadi ini bukan, saya kira nih suara dari ayah Brigadir J. Enggak guys, ternyata ini makanya itulah gunanya kita tonton video sudah lengkap ya, sehingga kita tuh tidak miskomunikasi, tidak salah paham. Kalau kan mungkin dia ketika dia ngambil potongan ceramah Ustadz dia ambil sepotong, sehingga dia kayak saya tadi, saya sempat miss tadi ya, sempat salah paham. Saya kira itu suara dari ayah Brigadir J. Ternyata itu suara dari Pendeta Gilbert. Nah, sini kita paham kalau sebenarnya yang sedang menuduh Brigadir J melecehkan Bu Putri adalah Pendeta Gilbert, bukan ayah Brigadir J sendiri gitu.
makanya saya jadi nggak terkejut lagi gitu kan. Kok tadi saya terkejut benar, kok ayah brigadir J begini gitu kan. Nah ternyata itu bukan ayah brigadir J tapi Pendeta Gilbert yang begitu gitu kan, dan saya nggak terkejut lagi. Tapi kalau bilang hakim dan segalanya adalah Allah. Kalau saya mengucapkan perkataan yang salah, Tuhan Yesus yang menghakimi saya. Untuk Tuhan yang akan mengasihi saya. Tetapi juga sama, jika Bapak tidak tahu tapi bicara seenaknya, apakah Bapak siap menanggung hukuman itu? Oh, itu silakan Bapak itu. Saya kasih Bapak. Doa saya menyebut. Sebenarnya tanpa dikasih tahu oleh Pendeta Gilbert, tiap orang tuh akan berkonsekuensi atas menerima konsekuensi dari apa yang dia yakini. Dan ingat ya, sebenarnya gini, kalau dalam Islam ya, kalau kita tidak tahu, itu tidak disalahkan. Ya, ingat ya. Kalau kita tuh, ibaratnya kita tuh, oke lah kita meyakini sesuatu yang salah. Misalnya kayak bapaknya Brigadir J meyakini bahwa anaknya nggak salah. Pendeta Gilbert meyakini bahwa Brigadir J salah. Tapi sebenarnya gini guys ya, orang yang berpikiran positif itu akan lebih aman dibandingkan orang yang berpikiran negatif. Kenapa? Karena dia Pendeta Gilbert kan berarti menyerang Brigadir J dengan menuduh, memfitnah, karena belum terbukti persidangan, belum ada saksi, hanya berdasarkan dari pengakuan putri yang itu nggak bisa juga dibenarkan pengakuannya sendiri karena dia adalah ada di lokasi dan dia adalah tersangka pula gitu kan. Nah, jadi intinya adalah apa yang saya mau katakan tadi ya. Jadi lebih aman posisi ayah Brigadir J karena dia tidak ada peluang untuk memfitnah Brigadir J. Tapi kalau Gilbert ada peluang untuk itu. Kalau misalnya salah Brigadir J, kalau salah Pendeta Gilbert ya dia akan menerima konsekuensi karena dia udah suzon. Tapi ayah Brigadir J tidak menerima konsekuensi karena dia tidak pernah suzon terhadap anaknya gitu loh. Dia berpikiran positif. Nah, makanya sebenarnya yang di sini yang peluang dia disalahkan itu atau peluang dihukum itu adalah Pendeta Gilbert, bukan ayah Brigadir J. Jangan sampai dia nanti ada masalah karena Bapak sedang masih harus panjang menghadapi urusan ini. Doa saya menyertai sekali lagi saya ingatkan Bapak ada di Jambi besok hari apa itu ya kan jauh dari Magelang. Tapi ada orang-orang yang tahu apa itu di Magelang. Biarlah kita tidak berperan asumsi. Biarlah kebenaran nyata sekali lagi. Jika saya mengatakan salah, saya siap menanggung untuk Tuhan. Tapi jika Bapak seenaknya, maka Bapak juga siap menanggung untuk Tuhan. Silahkan Bapak hakim di atas segalanya adalah Allah yang lebih tahu. Ingat Bapak jauh dari anak Bapak, tapi ada yang dekat dengan anak Bapak. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan apa yang Ibu Putri sampaikan dengan oleh fakta-fakta dan saksi-saksi yang sangat jelas. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Biarlah seperti yang Bapak bilang hakim di atas segala hakim adalah Tuhan yang akan bertindak dan menyatakan kebenarannya. Tuhan Yesus baik Bapak dan Ibu, dan jangan lupa Bapak dan Ibu tetap di dalam doa-doa kami. Hukum tetap harus berjalan. Itu yang saya percaya dan kebenaran tetap harus dinyatakan. Saya adalah hamba Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa yang benar karena firman Tuhan bilang kalau kamu tahu kebenaran dan kamu menyampaikannya kamu berdosa. Oke, maaf ya Pak. Saya tidak bisa. Di kebenaran itu bukan begitu caranya. Kebenaran itu ya kalau mau bijaksana tunggu sampai akhir ya. Karena kita kan masih melihat potongan puzzle. Ingat ya. Kesaksian dari pembantu dari siapa kita belum dengar. Masa gitu guys, kesaksian itu kan nanti kan gunanya persidangan apa? Untuk menyatukan semua kepikiran puzzle ini, dikonfrontasi masing-masing. Pengakuan saksi ini dikonfrontasi dengan pengakuan saksi ini, bukti ini dikonfrontasi dengan pengakuan saksi atau bukti ini. Itu semua kan terbuka jelas di pengadilan. Kita bisa menyimpulkan lebih jernih dibandingkan Anda hanya dengar kata-kata seseorang lalu percaya gitu saja. Ngerti nggak? Anda hanya percaya pada satu puzzle. Kita puzzle itu harus digabungkan, dihubungkan. Ibarat loh. Ada puzzle ini berserak nih. Nah, puzzle itu adalah kelengkap kalau dihubungkan semuanya. Yaitu ada keterangan saksi, alat bukti dan segala macam, dihubungkan sehingga menjadi puzzle yang utuh yang bisa Anda rangkai gitu. Jadi Anda rangkai semuanya keterangan saksi, alat bukti, baru jadi puzzle utuh yang bisa kita yakini, bisa kita simpulkan dengan benar karena udah utuh puzzle-nya. Tapi kalau cuma satu puzzle saja, yaitu keterangan dari Putri, itu nggak bisa ada simpulkan jadi satu puzzle yang utuh. Makanya kalau Pendeta Gilbert di sana, dia akan nunggu hingga puzzle ini utuh dan menunggu jalannya persidangan dan menunggu sampai sidang ini sudah menyimpulkan semua saksi dan fakta gitu guys. Baru dia bisa simpulkan. Ini meskipun dia beda pendapat dengan hakim nggak masalah. Tapi yang penting dia menunggu hingga semua bukti itu digelar, semua saksi digelar. Bukan hanya mendengarkan kata salah satu saksi, nggak adil namanya guys. Paham nggak? Kita untuk menentukan kebenaran tuh kita harus melihat dari
semua saksi, semua barang bukti. Nggak bisa hanya pada dengan satu saksi itu udah langsung kebenaran gitu guys. Berarti nggak logikanya? Ya, makanya hakim itu memutuskan berdasarkan dari keterangan semua saksi dan semua alat bukti, bukan hanya patokan satu saksi saja. Enggak. Makanya di situ ayah Brigadir J sudah bertindak tepat. Ya, kalau hakim metodenya semua kayak Peter Gilbert, dengarkan saksi satu langsung menyimpulkan, ya itu kacau, bahaya hakim seperti itu. Apalagi saksi lainnya yang bisa didengar, yaitu Brigadir J sudah wafat, nggak bisa lagi dengar suaranya. Ini kacau guys. Makanya hakim itu jangan sampai seperti Peter Gilbert yang hanya mendengarkan satu saksi tanpa mempertimbangkan alat bukti atau keterangan saksi lain lalu menyimpulkan ini benar. Nah, itu kacau guys. Makanya pada Gilbert ini saya katakan kurang cerdas dan kurang bijak dalam menyikapi suatu masalah. Gak bisa kita kebenaran hanya berdasarkan dari keterangan satu saksi tanpa melihat saksi-saksi lain dan melihat berhubungan dengan barang bukti guys. Gak bisa. Makanya hakim pun akan melihat semua bukti dan melihat semua saksi sebelum menyimpulkan sidang. Enggak, hanya mendengarkan dari satu saksi aja gitu loh logikanya. Siapapun kalau saya ada mau mencari simpati, saya tidak semua orang simpati, tapi saya harus berdebat. Arti Peter Gilbert ini bilang jangan berasumsi, iya, betul ya? Benar. Terus juga hanya menyampaikan kebenaran. Tapi kan yang disampaikan itu kan adalah cerita dari Ibu Putri, dari sepihak, dan dibilang ada banyak saksi-saksi dan fakta. Artinya benar seperti Bapak bilang melebihi penyidik gitu kan, dan mendahului hakim. Dan artinya dia sudah berasumsi dan bukan beropini lagi, udah berpendapat bahwa yang dikatakan itu adalah kebenaran, benar. Iya, itu juga Peter Gilbert senang berasumsi itu, karena dia hanya pakai pendapat dari satu saksi, ya. Jadi sebenarnya semua orang berasumsi, tapi minimal asumsi itu adalah berdasarkan dari semua alat bukti dan semua transaksi, bukan hanya satu saksi aja guys, gitu loh. Menurut dia gitu ya. Yang saya sayangkan pertama, ada dua hal yang saya sayangkan soal komentatornya Pendeta Gilbert. Iya. Yang pertama, dia sudah memfitnah orang yang sudah meninggal. Ya. Yang kedua itu, ataupun yang paling utama di atas yang pertama, dia itu kan adalah seorang pendeta. Iya. Pendeta itu ataupun hamba Tuhan, ada yang bilang orang pendeta, ini suatu mencoreng kekristenan. Ya. Tadi dia bilang juga, Bapak tidak tahu apa yang anak Bapak lakukan. Buat dia berarti kan itu adalah satu kebenaran yang dianggap dia benar, hakiki ya. Iya. Jadi seharusnya seorang pendeta itu mendoakan. Saya bukan umpamanya saya mengharap dari dia. Setuju. Saya bukan mengharap untuk dia membela anak saya, tidak. Doakanlah permasalahan ini biar terbuka seterang-terangnya dan tidak ada berada di satu pihak. Dan jangan lantaran dia seorang pendeta. Betul. Ya. Yang bikin kita sangat terpukul itu dua hal itu. Selaku saya orang Kristen juga. Masa seorang pendeta begitu? Nah, bagaimana nanti Jadi ayah Brigadir J ini objektif ya guys. Jadi dia tuh kalau salah ya salah, walaupun pendeta. Saya suka sekali dengan pemikiran dari Bapak Brigadir J ini. Saya salut ya. Keren. Ya, keren nih. Jadi dia tuh tidak peduli itu pendeta apa tidak. Kalau salah. Karena memang salah loh. Gak bisa kita tuh mendandakan kebenaran dari keterangan satu saksi aja tanpa melihat dari seluruh saksi dan seluruh barang bukti guys. Kalau hakim seperti itu metodenya kacau. Kita akan menemukan hukum itu akan rusak karena tidak lagi diperlukan alat bukti. Semua alat bukti nggak perlu lagi dong, ya kan? Karena saksi lain nggak perlu lagi dong. Kalau hanya pendapat satu saksi kan, itu kan nggak mungkin terjadi. Ya itu namanya absurd guys ya. Ini membuktikan bahwa Peter Gilbert ini nggak cerdas dengan tidak bijaksana. Ya. Umatnya. Nah itu, saya kurang terima itu. Iya. Oke, saya merasakan apa Bapak dan keluarga rasakan. Oke guys, jadi ternyata Louis ini tidak nyampein opini ya, dia hanya memutar video itu aja. Tapi nggak apa-apa lah, biar saya komentar. Saya mau Louis mau komentar ya. Saya nggak tahu komentar Louis di video itu apa, tapi sepertinya dia pengen menunjukkan aja kalau ada aslinya gitu kan. Tapi kita harapkan sih tadi komentar Louis juga ada gitu kan. Tapi ternyata Louis tidak komentar. Ya udah saya wakili gitu kan. Mungkin Louis nggak punya dia cuma pengen menunjukkan aja tapi nggak punya ide, tapi nggak sudahlah. Saya udah mewakili Louis dan itu yang komentar saya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.